kami itu menyebarkan informasi dari Gaza ini, resikonya itu kematian. Ya, resikonya itu kami mungkin ditarget, resikonya kami mungkin terkena bom, artinya tidak mudah. Harapan saya ini disebar seluas-luasnya. Jadi kami perlu sinergi antum semua. Yang membunuh wartawan Amerika dulu Shirin itu, ya kan nggak ngaku, ternyata akhirnya ketahuan bahwa pelakunya dari mereka semua gitu. Tapi mereka nggak malu ya gitu ya. Ya seperti itulah mereka, cara kerja mereka. Karena mereka merasa menguasai media, karena mereka merasa bisa menggiring opini, mereka menguasai narasi. Jadi mereka bebas ya mengubah kebohongan menjadi fakta. Bahkan itu tidak hanya korbannya tidak hanya selain orang-orang selain saya ya. Pemerintah saya sendiri berusaha membuat rakyat mereka itu mempercayai kebohongan yang diproduksi oleh pemerintahan itu sendiri gitu. Dan itu banyak kejadian. Seperti contoh misalnya jumlah korban tewas dari kalangan tentara Israel itu banyak disembunyikan. Kemarin itu sekitar 4-5 hari yang lalu itu ada seorang wartawan Israel sendiri, dia kaget ketika dia masuk ke rumah sakit itu banyak sekali ratusan korban tewas dari pihak militer, dan dia sempat mengeluarkan statement gitu kan tentang banyaknya korban-korban tewas ini yang tidak diumumkan oleh pemerintah Israel. Itu membuat kegaduhan dan akhirnya tahun ini dipecat dari pekerjaannya, dan kata sekarang masih bagaimana yang pasti itu juga membuktikan kebohongan-kebohongan lain yang diproduksi oleh pemerintahan Zionis Israel ini. Nah, jadi kebohongan ini didukung dan juga sepertinya PBB juga menutup mata untuk hal ini. Bahkan kita dengar ada bantuan untuk Israel sebesar 277 triliun yang digelontorkan Amerika untuk Israel. Bukan untuk Gaza, bukan untuk Palestina, tapi justru untuk Israel gitu. Sedangkan yang butuh bantuan sebenarnya Palestina dengan keadaan seperti ini. Ini gimana ya kita melihat keadaan nggak berimbang seperti ini, tapi di depan mata cuma bisa protes. Apa jadi yang mesti kita lakuin nih? Ya, kita sekarang menikmati aja. Kita menikmati proses, ya kita menikmati proses yang sedang berjalan. Maksudnya apa? Jadi semua fakta di lapangan menunjukkan, mengindikasikan bahwa saat ini kita sedang memasuki 1 dari 3 tahap kehancuran Israel yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan ntar Mas Ari buka aja surat Al-Isra ayat 7, itu sudah Allah sebutkan tuh, Allah detailkan. Jadi proses kehancuran Israel itu ada 3. Faida jawadul akhirati liyasu wujuhakum, yang pertama. Ya, kemudian waliyadkhulul masjidah kama dakhala awwal marrah. Yang ketiga waliyasbiru ma'al tasbiru. 3 hal. Pertama kata Allah ya. Pertama adalah kalau janji terakhir ini datang, artinya janji ke kerusakan Yahudi ini kan dalam Al-Quran disebutkan 2 kali nih. Dalam surat Al-Isra ayat 3-nya Allah sudah menjelaskan bahwa kami sudah tetapkan dalam kitab. Dalam kitab ini ada yang mentafsirkan kitab Taurat Yahudi. Taurat itu kitab umat Islam ya, yang turun kepada Bani Israel. Dalam Taurat itu sudah disebutkan bahwa Yahudi ini, Bani Israel ini akan melakukan 2 kali kerusakan yang levelnya itu level internasional, level dunia. Ya, kerusakan pertama sudah terjadi, yaitu di masa Umar bin Khattab ketika akhirnya memberangus orang-orang Yahudi Madinah sampai membebaskan Baitul Maqdis. Nah, yang kerusakan kedua ini yang sekarang sedang terjadi nih. Kata Allah berfirman, apabila datang janji yang terakhir, kerusakan terakhir, ya. Nah, langkah pertama adalah apa? Akan terjadi proses gelombang, ya, sebuah insiden peristiwa di mana wajah-wajah Bani Israel ini akan rusak ini. Artinya apa? Artinya akan terungkap semua kebobrokan dan kejahatan mereka. Itu sekarang sedang terjadi. Dunia sekarang sedang menonton bersama-sama, ya, bahwa satu demi satu kebohongan terus terbongkar. Dan ini kebohongan ini dari berbagai faktor. Kebohongan,
tentang kecanggihan teknologi, ya kan? Katanya kan mereka punya sistem pertahanan terkuat di dunia. Ternyata mudah ditembus oleh para pejuang. Ini sudah terkuak kebohongannya. Kemudian militer mereka yang katanya paling tangguh, kan ternyata dengan mudah dikalahkan oleh para pejuang. Tank-tank baja mereka yang katanya paling mutakhir ya, tank Merkava 4, namanya Merkava 4 itu paling mutakhir, ternyata dengan mudah dihancurkan oleh para pejuang. Ini juga sudah bongkar kebohongan dari segi militer. Kemudian juga sisi buruk kemanusiaan mereka sudah dibongkar juga, ya. Bagaimana mereka membantai warga sipil, dan itu semua disaksikan oleh miliaran pasang mata. Bagaimana mereka ini melakukan genosida, ya. Kemudian juga keburukan citra mereka juga sudah terbongkar sekarang. Mereka sudah bisa berbohong, termasuk kebohongan 40 anak-anak yang dibunuh gitu kan, kebohongan rumah sakit Medani. Artinya sekarang kita nikmati aja proses ini, kita menikmati mereka sedang membangun terus kehancuran mereka sendiri, gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan liyasu wujuhakum. Jadi mereka benar-benar wajah mereka yang selama ini di make up oleh media-media mereka, yang dipercantik oleh propaganda mereka, sekarang sedang dipreteli di satu-satu oleh para pejuang nih. Dunia sedang melihat boroknya dan mengerikannya wajah sesungguhnya dari jajahan itu. Insya Allah Ta'ala, kalau kita kembali kepada Al-Quran langkah kedua, insya Allah setelah fase ini kita semua akan bisa masuk ke Masjidil Aqsa tanpa harus berperang. Kalau ini ada peperangan untuk masuk Masjidil Aqsa, tapi saat itu kemungkinan Zionis masih akan ada. Nah, mereka akan hancur di tahap ketiga. Walitabbiru ma'alau tasbiro. Tahap ketiga itu adalah tahap di mana umat Islam ini akan berhasil membinasakan seluruh bangsa Yahudi ini dengan kebinasaan yang sangat total. Seperti itu. Jadi kita sekarang sekali lagi sedang hidup, kita sedang menjadi saksi sejarah. Kita sedang menjadi saksi sejarah ditulisnya tinta emas, ya, perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Dan kita sekarang punya peluang untuk tidak hanya menonton atau menjadi saksi, tapi kita menjadi pelaku sejarah, menjadi bagian yang ikut membongkar keborokan mereka. Ya, adanya podcast hari ini juga nih, konten hari ini juga bagian dari liyasu wujuhakum, untuk membongkar bobroknya wajah-wajah mereka. Dan ini kita juga sekarang sedang menuliskan sejarah kita sendiri dalam perjuangan kehancuran Zionis ini. Yang penting kita ikut di antara itu ya, di antara semut-semut kecil yang mencoba untuk berubah itu ada kitanya lah, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Satu tanda-tanda kehancuran dan mudah-mudahan bisa terjadi dalam waktu dekat ya. Ini buktinya luar biasa nih, beberapa delegasi duta besar tuh mengusir diplomat dari Israel. Kemudian kemarin di Dagestan gitu, pesawat dari Israel diusir, suruh balik, mengusir warga Israel dari Rusia, dari Dagestan. Jadi ibaratnya ini sebuah proses yang kalau dilakukan terus nggak mungkin akan terjadi ciri-ciri berikutnya, bahwa semua orang akhirnya sekarang ngelihat bahwa Israel ini rasis banget ya, ibaratnya benar-benar kejam, rasis, kemudian juga memandang yang di luar bangsanya adalah bangsa yang lebih rendah gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, Syekh, kira-kira ada pesan apa buat para viewers kita nih supaya tidak mudah termakan isu atau tidak mudah termakan dengan upaya penggembosan perjuangan gitu? Kira-kira apa ini Syekh yang perlu dilakukan? Jadi pertama, kesadaran bahwa semua yang kita ucapkan itu akan dihisap, semua yang kita sebarkan akan dihisap. Dengan demikian kita akan membangun sense kita untuk lebih hati-hati dalam memilih informasi untuk kita sebarkan, gitu kan. Dan untuk bicara Palestina, sebetulnya sangat mudah sekali sih untuk menentukan apakah narasi ini hoax atau tidak, gitu ya. Pokoknya kalau narasi itu arahnya itu menguntungkan pihak Zionis, menyudutkan Palestina, ya artinya itu sudah ada benih-benih hoax di situ, ada benih-benih propaganda di situ kan. Nah, dan kebenaran itu simpel. Kebenaran itu simpel, tidak berbelit-belit, gitu ya. Yang berbelit-belit itu adalah kebohongan atau kejahatan. Makanya alhamdulillah di antara nilai plus
ya kita memperjuangkan Palestina ini, kita gampang mendapatkan informasi yang valid dan kita nggak perlu berbelit-belit dalam menyampaikan argumen kita kepada orang-orang yang selama ini berusaha menyudutkan perjuangan Palestina. Dan yang terakhir teman-teman, saya mohon gitu loh, mohon kalau teman-teman itu ini sering sana melihat postingan saya ya, mampir di beranda gitu ya, atau di YouTube, di Instagram. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kami itu menyebarkan informasi dari Gaza ini, resikonya itu kematian. Ya, resikonya itu kami mungkin ditarget, resikonya kami mungkin terkena bom, artinya tidak mudah. Nah, dan ketika kami memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah informasi, itu harapan kami itu agar informasi itu tersebar. Seperti podcast kali ini, harapan saya ini disebar seluas-luasnya, gitu kan? Karena antum nggak punya risiko apa-apa, gitu. Risiko antum paling kuota, gitu kan, pegel, capek, mencetin HP, gitu kan. Risiko kami di sini kematian, gitu. Jadi kami perlu sinergi antum semua, kolaborasi kalian semua. Gitu. Biarlah kami yang menanggung risikonya di sini. Tugas kalian adalah menyampaikan suara-suara yang tidak bisa disampaikan ya oleh warga Palestina. Makanya keberadaan kami di Gaza ini adalah lisan warga Palestina untuk menyampaikan kepada kalian semua. Karena orang Palestina yang nggak bisa berbahasa Indonesia, jadi saya di sini dengan menyampaikan pesan saya ini dengan bahasa yang kalian mengerti. Dan tugas kalian adalah menyampaikan, ya, menjadi bagian dalam operasi liyasu'u wujuhakum tadi itu. Operasi langkah pertama dari tiga fase kehancuran bangsa Yahudi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka dari itu ya semangat terus kesuarakan semua ini, jangan sampai kendor, jangan sampai pupus. Ya, semangat ini harus kita pertahankan konsisten, karena inilah yang akan menjadi amal jariah kita semua di akhirat kelak. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Ari. Mohon maaf ya. Jika kalau sudah diundang di channelnya, semoga ini juga dicatat oleh Allah sebagai jalan jihad kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Syekh Hussein Gaza. Teman-teman semuanya, untuk yang ingin mengetahui sepak terjang beliau, langsung aja follow Instagramnya, yaitu yang baru itu m_Hussein_Gaza. m_Hussein_Gaza dan juga Abu Muslim_Gaza. Gaza, dan juga YouTube-nya Muhammad Hussein Gaza. Ya, langsung di follow semua teman-teman semuanya. Dan kita lihat bagaimana banyak sekali jurnalis yang gugur di sana, memang dalam rangka untuk menutupi kebiadaban yang terjadi di Israel. Jadi ayo kita, risiko beliau adalah nyawa, risiko kita adalah mungkin diserang sama pro Israel gitu. Jadi buzzer. Jadi jarak antara kita dengan jannah insya Allah hanya antara jempol ke handphone kita kalau kita mau me-reshare lagi. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita dukung perjuangannya. Jika ada yang melemahkan, udah tutup kuping aja. Dan jangan lupa untuk panjatkan doa terus untuk saudara kita yang ada di sana. Untuk teman-teman yang ingin juga menyupport ke Gaza, bisa langsung melalui itu INH yang ada di channel beliau, atau juga bisa klik link di bio saya juga yang ada di Instagram. Insya Allah kita juga akan salurkan ke beliau juga. Dan untuk semuanya yang ada di rumah, apapun yang kita bisa segala potensi yang kita mampu, silahkan kita upayakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Untuk yang mau cari baju ini, monggo klik aja di Instagramnya Hijrah Fest untuk sebagai support dukungan buat saudara kita di sana, dan hasilnya pun akan kita berikan untuk teman-teman yang ada di Gaza. Sampai ketemu lagi. Jika dirasa bermanfaat, monggo silahkan di-share, di-cut di bagian yang penting, disebarkan ke semua saudara kita ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.